قال المؤلف رحمه الله: وما إخراج ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. Khobarnya dia meskipun satu imam ya dibuang. Itu makna dari definisi. Kita kembali, makanya catat tafsir ataupun definisi dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Dan syarahnya tadi kami sebutkan, mukhalafatul maqbul maknanya rawi yang syad yang menyelisihi jumhur tadi. Mukhalafatu al-maqbul, dia kedudukannya antara imam ataupun siqah ataupun saduq hasanul hadis. Pokoknya makbul, bukan rawi yang dhaif. Dia menyelisihi liman huwa aula minhu, baik menyelisihi satu orang sama-sama satu, namun rutbah hafalannya, dobetnya lebih kuat dari dirinya. Seperti rawi yang saduq hasanul hadis berselisih mukhalafah dengan rawi imam. Jelas para ulama mengambil khobar dari imam jika terjadi mukhalafah. Dan begitu pun bisa jadi sama-sama siqah, namun kalah jumlah. Yang menyelisihi ini satu siqah, menyelisihi 2, 3, 4 siqat yang lainnya. Dengan syarat tadi khobarnya menyelisihi, maka dibuang khobarnya. Ini definisi yang kita pilih dari definisi syadz, dan ini yang kita pakai di dalam pengamalan permasalahan hadis syadz. Maka kelebihan kita di sini memberikan definisi-definisi yang mendekati kepada application. Tidak hanya sekadar menjelaskan definisi dan ikhtilaf dari definisi, maka kita tidak menggunakan uslub seperti itu. Kecuali nanti di kitab-kitab yang besar, setelah selesai dari Baiquniyah, maka misalnya masuk kepada kitab Ba'ithul Hadis atau yang lainnya, maka nanti ada definisi-definisi yang sedikit membingungkan, mana yang rajih dan sebagainya. Namun untuk para mubtadiin, sistem kita di penjelasan Al-Baiquniyah meninggalkan dari ikhtilafat, memberikan definisi yang terpilih, lalu examples, memberikan contoh-contoh dari segi application. Ini hadis yang syadz, maka itulah dari sistem yang kita berikan sehingga mudah difahami. Kembali kepada definisi syadz. Definisi syadz dari segi lughah, al-munfarid anil jumhur. Dia berkesendirian dari jumlah yang banyak. Ini definisi dari segi lughah sudah juga mencukupi. Namun lebih detail lagi dari segi istilah, mukhalafatul maqbul. Maknanya orang yang menyelisihi jumhur itu tadi, dia derajatnya harus makbul. Dan dia menyelisihi dari apa yang di atas lebih dari dia. Baik di atas lebih dari dia dari segi dhabt, hafalannya lebih kuat, seperti 1 lawan 1 derajat saduq melawan derajat siqah, melawan derajat rawi yang imam. Ataupun sama-sama siqah tetapi melawan jumlah 2, 3 atau lebih. Bisa lebih dari 10. Maka ini yang diinginkan dengan definisi mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu dari definisi asyadz. Maka untuk lebih memperjelas, syadz itu dikatakan hadis ini hadis yang syadz, menyendiri dari segi lughah. Maka syaratnya yang pertama dari definisi tadi, pertama harus ada mukhalafah. Apa makna mukhalafah di sini? Perbedaan. Dan perbedaan di sini bisa kembali kepada as-sanad, bisa kembali kepada al-matn. Syaratnya perbedaan. Kita contohkan kembali kepada sanad dari kita dulu.
Nanti kita akan masuk kepada misal. Misalnya, ada sanad yang pertama, hadisnya menyebutkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti hadis apa? Marfu, karena ujungnya kepada Nabi. Kemudian di sanad yang kedua disebutkan an Abi Hurairah qala. Berarti ucapan dia, berarti apa namanya? Mauquf. Maka dari dua riwayat ini beda dari segi matan. Yang satu dari Abi Hurairah dari Nabi, dinamakan marfu, qaulin Nabi. Di sanad yang kedua an Abi Hurairah min qaulihi, berkata Abu Hurairah, lafadznya sama dengan matanya itu sama, namun yang satu dinisbatkan kepada ucapan Nabi dari Abi Hurairah dari Nabi, ini dari Abi Hurairah, ucapannya Abu Hurairah, lafadznya sama. Maka di sini apa perbedaannya? Perbedaan dari segi sanad. Sanad yang pertama marfu dari ucapan Nabi, sanad yang kedua mauquf. Ini contoh dari mukhalafah. Harus ada mukhalafah, itu syarat yang pertama. Atau dari mukhalafah kembali kepada matan, bukan sanad seperti tadi. Ada yang marfu, ada yang mauquf. Sekarang kembali kepada matan. Di matannya itu ada perbedaan. Kebanyakan perbedaannya apa? Perbedaan dari lafaz yang maknanya jelas berbeda. Dan makna perbedaan di sini bisa dari segi makna berbeda. Yang satu mengatakan perintah, yang satu mengatakan larangan. Misalnya perbedaan di dalam matan, kembali kepada hadis sanadnya an Abi Hurairah anin Nabi, riwayat pertama. Riwayat kedua an Abi Hurairah anin Nabi, sama-sama marfu atau tidak? Sama marfu di sini. Mukhalafahnya bukan di sanad. Namun di sanad yang pertama dari Abi Hurairah berkata Nabi, if'alu kada, laksanakan yang demikian. Dari hadisnya itu. Ini dari kami, misal, agar mengetahui perbedaan. Di lafaz yang kedua masih dari Abi Hurairah marfu dari Nabi, sama, tidak ada perbedaan sampai sanad. Namun di lafaz yang kedua, la taf'al kada, Nabi mengatakan jangan melaksanakan yang demikian. Terjadi khilaf atau tidak antara sanad pertama dan kedua? Terjadi. Dari segi apa? Matan. Di matan hadis, di isi hadis berbeda. Di matan yang pertama, if'alu kada, laksanakan demikian, berarti wajib misalnya. Namun di hadis yang kedua sanadnya sama dari Nabi, dari Abi Hurairah dari Nabi. Namun lafadznya la taf'al kada, Nabi melarang perbuatan itu. Maka di sini kita sebagai muhaddis misalnya ataupun fuqaha, ini ada dua khabar datang dari Abi Hurairah sama-sama, yang satu hukumnya wajib, if'alu kada dengan fi'lun amr. Yang satu la taf'al kada dengan la nahiyah, pelarangan, haram. Lalu mana yang rajih? Masalah ini halal atau haram atau wajib? Di sini terjadi mukhalafah di dalam matan. Ini syarat yang pertama. Mengecek hadis syad, dilihat ada perbedaan di sanad. Seperti tadi di sanad yang pertama ucapan Nabi dari Abi Hurairah dari Nabi marfu. Di sanad yang kedua dari Abi Hurairah ucapan dia mauquf. Beda nih. Itu tandanya bisa jadi syad. Ada mukhalafah di sanad. Atau di matan, meskipun sama-sama ucapan Nabi, namun di sanad yang pertama perintah untuk melakukan perbuatan itu, di sanad yang kedua larangan jangan melaksanakan itu. Ataupun kedua-duanya ucapan sahabi. Berkata Abu Hurairah, laksanakan demikian. Berkata Abu Hurairah, jangan laksanakan demikian. Sama-sama dari Abi Hurairah, mauquf. Maka ini juga perbedaan di matan. Faham? Maka syarat yang pertama terjadi mukhalafah. Syarat yang kedua, dilihat dari sanad hadis, ternyata penyebab mukhalafahnya itu
syaratnya harus rawi yang makbul. Yang madar khilaf nanti akan kita ketahui. Madarul khilaf maknanya rawi yang berselisih itu harus dia rawi yang makbul. Maknanya ima dia thiqah, ima dia imam, dan ima dia saduq. Tidak boleh yang menyelisihi tadi rawi yang kadzab, yang matruk, yang dhaif. Tidak boleh. Itu nanti masuk kepada istilah hadis yang lain. Maka syarat yang kedua dari hadis syadz, rawi yang menyelisihinya itu dia rawi yang makbul. Dan syarat yang ketiga, fihi tarjih wa adamul jama'. Tidak bisa dikumpulkan dua khobar ini, harus melaksanakan tarjih. Faham? Contohnya yang tadi dari sanad. Yang satu mengatakan dari Abi Hurairah dari Nabi. Sanad yang kedua dari Abi Hurairah ucapannya. Maka antara marfu, khobar marfu dari Nabi dengan khobar mauquf an Abi Hurairah, adamu imkan lil jama', tidak bisa dikumpulkan. Qaulin Nabi tab'an aula min qaul Abi Hurairah. Ucapan Nabi maka lebih mulia dari ucapan Nabi Hurairah. Ucapan Abi Hurairah karena Abu Hurairah manusia. Meskipun sahabi lebih dari kita tapi dia manusia. Lakin ucapan Nabi ucapan Rasul. Dan di dalam hadis telah disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya ucapan Nabi. Maka di sini ada satu jalan dari hadis ucapan Nabi dari Abi Hurairah dari Nabi. Jalan yang kedua dari Abi Hurairah ucapan dia. Maka di sini la yumkin al-jama', tidak bisa kita menjama'. Harus dicari mana yang benar nih khobar ini. Ucapan Nabi marfu atau ucapan Abi Hurairah. Bagaimana caranya nanti? Kembali mentarjih kepada sanad. Harus ditarjih mana yang rajih. Dan begitu pun di lafaz